Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam program Gemar Jumat 27 Januari 2023. Berkat firman Tuhan pagi ini terambil dari Amsal 19 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Renungan ini saya beri judul, Buktikan Kuasa Firman Tuhan. Sungguh nyata bahwa ada kuasa di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan dapat menuntun dan mengubah perilaku kita sehari-hari. Firman Tuhan mampu menyelesaikan masalah hidup kita. Asalkan saja kita mau mengandalkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan 3 contoh tokoh Alkitab yang bisa menjadi teladan bagi kita, di mana mereka selalu mengandalkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Yang pertama, Musa. Dalam Keluaran 3 ayat 10 sampai 12, Musa adalah seorang pemimpin besar yang memimpin bangsa yang besar yaitu Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju Kanaan. Musa yang awalnya tidak berani untuk berbicara kepada Firaun, namun akhirnya dapat membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu bukanlah suatu hal yang mudah. Hanya dengan mengandalkan Tuhan dan berharap sepenuhnya kepada Allah satu-satunya penolong. Yang kedua, Daud. Dalam 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58. Ketika ia berhadapan dengan Goliat, siapakah yang dia andalkan? Hanya Tuhanlah yang dipercayanya. Pasti ada ketakutan dalam diri Daud ketika berhadapan dengan Goliat. Tetapi Daud percaya dia datang dengan nama Tuhan. Tuhan yang besar, yang ia andalkan dan ia percaya, memberikan kemenangan dan keberhasilan kepada Daud. Yang ketiga, Daniel. Dalam kitab Daniel pasal yang ke-6. Daniel selalu mengandalkan Tuhan dalam segala pengambilan keputusan dan kehidupannya. Maka itu ia sangat dipercaya oleh raja. Namun sayang ada orang-orang yang membencinya dan berusaha menjatuhkan dia dengan cara menggiring raja untuk membuat keputusan agar semua orang menyembah raja. Daniel yang taat kepada Tuhan tentunya hanya mau menyembah Tuhan sebagai Allah yang hidup. Karena keputusan itulah Daniel dihukum dan dimasukkan ke dalam gua singa. Saat itulah kemuliaan dan perlindungan Tuhan dinyatakan dalam dirinya. Daniel tetap aman karena Allah mengatupkan mulut singa-singa itu. Allah menyelamatkan Daniel dan raja melihat bukti kebesaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Dan lebih lanjut dalam Yohanes 14 ayat yang ke-21, ia juga berkata, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Artinya ada timbal balik yang akan kita dapat. Apabila kita sungguh-sungguh mengasihinya dan melakukan firman-Nya, maka ia pasti akan menyatakan dirinya kepada kita. Menyatakan dirinya berarti sebuah jaminan penyertaan sepanjang hidup kita, bila mana kita senantiasa mengandalkan kuasa firman-Nya. Dengan kata lain, bahwa ada kuasa yang nyata di dalam firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus selalu setia membaca, merenungkan, melakukan, bahkan membagikan firman Tuhan. Itulah bukti kasih kita kepada Tuhan, sehingga akan nyata bukti kuasa firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Tuhan bimbing hidup kami agar kami selalu dapat mengandalkan dan dapat melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Tuhan ajar kami untuk selalu taat akan firman-Mu, tidak hanya sekedar tahu, tapi kami mampu
menerapkan firman-Mu itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kalau pagi ini kami mau menyerahkan kehidupan kami dan segala aktivitas kami akan kami lakukan dari pagi hingga malam nanti, kami mohon penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan segala kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.